Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan atas nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, manusia termulia Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bekal Ramadan kita. Karena sekarang tanggal berapa ya? Berapa hari lagi Ramadan? Berapa Pak? 11 hari lagi. Nggak berasa Pak, 11 hari lagi insya Allah kita sampai di bulan Ramadan. Semoga Allah izinkan kita semua yang hadir di sini menjumpai bulan Ramadan yang penuh keberkahan insya Allah. Tapi yang jadi pertanyaan, kadang ada, mudah-mudahan nggak di sini, ada orang-orang yang ngerasa bulan Ramadan ya biasa aja. Gak ada tergetar hatinya, gak ada rasa rindu yang aduh pengen banget nih Ramadan. Bahkan na'udzubillah, ada orang yang mengatakan ya puasa lagi, ya gak bisa makan siang deh, ya warung banyak yang tutup deh. Ada orang yang seperti itu Pak, seakan-akan berat bagi dia untuk menjumpai Ramadan. Tidak ada rasa ingin untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik buat Ramadan ini. Kenapa Pak? Ternyata hal ini sudah diteliti oleh para ulama. Para ulama mengatakan jika kita sering bersinggungan dengan suatu hal, sering bersentuhan, maka hal itu akan biasa aja bagi kita. Kaidahnya kasratul misas tumitul ihsas. Banyaknya bersentuhan, banyaknya berinteraksi, hilang sensitivitas. Contohnya gini, kalau ada orang Pak udah nabung 10 tahun nih, nabung tiap bulan pengen berangkat umroh, udah dari pesawat udah semangat tuh, udah pakai kain ihram, bahkan dia udah ambil mikot. Pas banget masuk ke Masjidil Haram tuh, ngelihat Ka'bah depan matanya, gimana Pak? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Gimana perasaan dia? Gimana Pak? Nangis, dengkul gemeter tuh. Ya Allah, akhirnya biasanya lihat cuma di Al-Amanah, ana bisa sampai sini. Ka'bah beneran kata dia. Nangis tuh Pak, terharu. Karena itu pertama kali bagi dia. Kita bandingkan sama orang kedua, kerjanya mutawif Pak. Tahu mutawif Pak? Yang kerjanya suka nemenin jamaah umroh, jamaah haji itu. Tiap 3 hari lihat Ka'bah Pak. Pakai kain ihram lagi, ngambil mikot lagi tiap 3 hari. Gimana dia pas masuk lihat Ka'bah tuh gimana? Biasa aja. Ya, kerjaan. Karena emang kerjaan aneh, kalau nggak gajian kata dia. Dan ini sangat berbahaya jika kita memandang Ramadan seperti ini bagi kita. Mungkin di antara kita ada yang Ramadan, Pak Haji Ramadan keberapa nih insya Allah? 50 ada? 71. Anggap balik 15 tahun, udah hampir 55 tahun, 55 kali beliau menghadapi bulan Ramadan. Mungkin ada yang 40, mungkin ada yang 30, mungkin ada yang 70. Kemarin ada yang 70 Pak Haji. Ketika sering menghadapi Ramadan, jangan sampai muncul di hati kita biasa aja, udah sering. Kayak mutawif tadi, jangan. Rugi kita, amat tidak beruntung, amat celaka kalau kita nggak menyiapkan bekal yang terbaik buat menghadapi Ramadan nanti. Karena apa? Bisa jadi Ramadan kita yang terakhir. Gak ada jaminan kita ketemu Ramadan berikutnya, gak jaminan. Kita nih sampai 12 hari lagi nih Ramadan yang besok, belum tentu ada jaminannya Pak.
apalagi Ramadan berikutnya. Makanya jangan sampai muncul di hati kita, udah tenang aja, ntar juga nyampe. Biasa aja, udah sering. Seperti mutawif tadi, nauzubillah. Kita harus nyiapin bekal bener-bener. Makanya bagaimana kita menyiapkan bekal? Apa yang membuat kita semangat untuk menyiapkan bekal? Dan kenapa? Bapak tahu, Rasulullah SAW manusia termulia yang kata-katanya, lisannya mulia, tutur katanya santun. Bahkan ketika peristiwa Taif, ya, ketika sedang berdakwah ke Taif, apa yang terjadi, Pak? Diapain? Lemparin batu. Pak Haji udah dapat hadiah. Yang lain coba, yang belakang, Pak, diapain sama warga Taif? Mana yang ngomong sambil tuh? Itu orang dalam tuh. Lewat lagi yang lain. Mana? Pak, bantu dong. Bapak ya, dilemparin batu, disambitin kalau kata orang Betawi mah. Dilemparin batu sampai berdarah-darah tuh. Ketika dilemparin batu, malaikat gunung datang, tanya, gimana kalau kita, bahasa kita nih ya, kita tebalikin aja nih 2 gunung buat dia, buat warga Taif. Kalau kita gimana ditawarin gitu? Ajar. Sikat, tambahin air laut sekalian, sama air hujan 7 hari 7 malam kalau boleh. Kalau kita begitu kan? Kalau Rasulullah SAW nggak gitu, Pak. Beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan keturunan dari mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha. Tuh Pak, lisannya. Tapi ternyata walaupun Rasulullah SAW bertutur kata lisan, ternyata pernah mengatakan sesuatu yang cukup keras. Mengatakan celaka orang itu. Apa yang dilakukan orang ini sehingga dicela sama Rasulullah SAW? Dalam satu hadis dikatakan rogima anfur rojulin, celaka satu orang itu celaka. Dakhala alai Ramadan tsumma salahu qabla an yughfar lahu. Dia masuk ke dalam bulan Ramadan dan dia keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosanya nggak diampunin. Itu kata Rasulullah SAW, orang yang celaka, Pak. Makanya sudah sepatutnya bagi kita untuk menyiapkan bekal. Pertama, cara menyiapkan bekal, kita katakan ke diri kita, kita doktrin sama diri kita, ini bisa jadi Ramadan terakhir bagi kita. Kita katakan sama diri kita seperti itu, sehingga mental kita tuh siap. Mental kita berpikir, iya insya Allah Anda mau siapin nih. Jangan nyangka umur kita masih panjang, Pak. Setan demen tuh kalau kita nyangka umur kita masih panjang. Kita lihat pemain bola Muhammad Salah ya. Untuk jadi pemain sekali berdunia seperti itu, gimana latihannya? Gimana belajarnya, Pak? Belajarnya bertahun-tahun. Latihannya pagi, siang, malam. Latihan corner, latihan free kick, latihan penalti, makannya dijaga. Persiapan dia buat Piala Dunia. Karena dia tahu yang akan dia masuki Piala Dunia ini momen bergengsi. Yang dilihat, yang ganjarannya besar. Kalau kita tiba-tiba, aneh ikut deh Piala Dunia, gimana ceritanya? Encok katanya. Diketawain sama wasit. Karena kita nggak latihan, karena kita nggak persiapan buat di level itu. Nah, masa-masa bulan Ramadan, Pak, masa-masa penuh keberkahan. Kita isi hari-hari kita dengan kegiatan ibadah yang maksimal. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak latihan ibadahnya, berat pas masuk. Seminggu pertama gaya beruang kutub dulu, di kamar nggak keluar-keluar, tidur aja tiap hari nunggu asar. Jam 5 senang dah tuh, ayo kita ke Cideng, banyakin jualan takjil. Seminggu gitu dulu tuh. Yang penting sholat start, yang penting puasa.
Karena kita nggak nyiapin bekal. Kalau kita nyiapin bekal, kita udah latihan dari sekarang, udah mulai belajar rutin baca Quran 1 juz 2 juz. Nanti pas bulan Ramadan, insya Allah bisa istiqomah. Kalau sekarang belum dimulai, Ramadan baru mau mulai, berat. Matanya ngantuk mulu, pikirannya pengen goler-goler sana sini, goler sini. Ntar kalau udah zuhur kayak ikan pindang di belakang, berjejer kayak ikan asin dekat Ka'bah. Karena kita nggak nyiapin bekal, karena kita nggak latihan. Udah sepatutnya kita nyiapin bekal. Orang yang mau urusan dunia aja, ya kan, main Piala Dunia kan urusan dunia tuh, nyiapin bekal mereka. Gimana kita yang mau perkara akhirat, mau modal ala kadarnya, mau gitu-gitu aja, mau batas minimal. Yang rugi siapa Pak? Kita. Nanti di akhirat pas berdiri di hadapan Allah, ya Allah, kenapa bulan Ramadan ana tidur-tidur aja? Nyesel tuh. Kenapa ana nggak isi ibadah, nggak isi sedekah, nggak isi baca Quran? Tidur aja. Kan tidurnya orang puasa ibadah, Ustaz. Iya, daripada ngomongin orang, iya. Bener, tapi kalau misalnya bisa ibadah yang lebih manfaat, jelas beda. Jangan modalnya cuma tidurnya orang sholat, tidurnya orang puasa ibadah. Kalau misalnya dia selain itu dia bakalan melakukan maksiat, karena dia itu maksiatnya paling ringan. Tapi kalau dia bisa sedekah, dia bisa baca Quran, itu jauh lebih baik. Dan ibadah harus didasari dengan ilmu, teman-teman. Jangan mentang-mentang kita udah 50 kali puasa, udah nggak perlu belajar puasa lagi. Salah. Ulama Imam Bukhari membuat satu bab dalam kitabnya, Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Dengan mempelajari fikih puasa, hukum-hukumnya, rukun-rukunnya, syaratnya, sunnahnya, mubahnya, lalu pembatal-pembatalnya, kita jadi tahu apa saja yang mengurangi pahala puasa. Tentu kita di sini semua ingin kan mempersembahkan pahala puasa terbaik, ingin. Makanya kita belajar yuk sedikit nih, biar mengingatkan teman-teman bagaimana fikih puasa. Pertama, puasa dalam bahasa Arab saum atau siam. Kata lainnya imsak dia. Bisa imsak tuh menahan makan, bisa menahan minum, bisa menahan bicara, menahan berjalan dan yang lainnya. Adapun secara istilah, saum adalah menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa dengan tata cara yang khusus. Dan puasa ini teman-teman wajib bagi setiap muslim yang dewasa, yang berakal, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim alias lagi nggak safar atau traveling. Ini wajib nih. Jadi kalau dia nggak kemana-mana, dia muslim, dia sehat, dia berakal, wajib puasa dia. Kalau dalilnya insya Allah udah pada hafal semua ya. Tiap khutbah Jumat biasanya kalau mau akhir bulan puasa udah itu dah yang dibacain semua khotib Jumat. Karena dikatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi syariat puasa ini udah dijalankan dari zaman-zaman orang sebelum syariat kita. Udah dikerjakan semua. Bukan syariat baru ini. Tapi Ramadan ini tuntunan khusus buat Rasulullah SAW dan umatnya. Makanya ketika ada orang yang mengingkari wajibnya puasa, dia menganggap puasa bukan bagian dari syariat, dia bisa melakukan perbuatan yang kafir tuh. Makanya kita harus hati-hati. Ada orang kan yang cuma malas, ada orang yang mendustakan puasa, dan ini beda levelnya. Apa syarat wajib puasa? Yang pertama Islam. Jadi orang yang nggak Islam, bukan Islam, itu dia nggak wajib puasa, teman-teman. Tapi ketika dia di akhirat nanti dia dihukum sama Allah. Karena sebenarnya hukum asalnya dia wajib mengerjakan semuanya.
tapi dia nggak mengerjakan syahadat. Ketika dia tidak bersyahadat, maka dia ditimpakan dosa tidak berpuasanya. Ketika dia tidak bersyahadat, dia ditimpakan dosa nggak sholatnya. Ketika dia tidak bersyahadat, dia ditimpakan dosa nggak hajinya dan zakatnya. Makanya dosanya orang kafir itu di akhirat dilipat gandakan. Salah satunya sebabnya karena ini. Karena amal-amal ini harusnya dia kerjakan, tapi karena dia nggak syahadat, maka dia ditimpakan dosanya. Yang kedua, berakal. Jadi dimaksudnya yang berakal apa? Dia sudah jadi dikatakan dalam satu hadis, dikatakan rufi al-qalam an salasah. Jadi pena itu diangkat dari 3 orang. Pertama, orang yang tidur sampai bangun. Makanya kalau orang telat ketiduran sholat subuh, pas bangun disuruh sholat. Tapi kalau tiap hari minta dijewer dia, minta disolatin katanya. Yang kedua, wanisobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Yang ketiga, wanil majnuni hatta yaqil, dari orang gila sampai dia berakal. Itu yang pertama, itu yang kedua, berakal. Nah, sedangkan syarat wajibnya puasa, jadi seseorang diwajibkan berpuasa karena pertama sehat. Jadi kalau orang lagi sakit gak boleh dipaksain puasa, Pak. Dan jika dia mendapatkan waktu masuk bulan Ramadan, wajib bagi dia untuk berpuasa. Kedua, menetap, tidak dalam keadaan safar. Jadi kadang kalau misalnya ada orang yang alhamdulillah Allah izinkan umroh Ramadan, di pesawat dia, atau dia boleh nggak puasa? Boleh, karena dia lagi safar. Tapi pas dia sampai sana dia mau puasa lagi, terserah. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ini bagi wanita tentunya ya. Apa sih rukun puasa? Berdasarkan kesepakatan para ulama, puasa adalah menahan diri dari berbagai pembatal puasa, mulai dari fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, niat. Ya. Jadi rukun puasanya ada 2, niat dan yang tadi menahan diri. Berdasarkan berdasarkan ayat dari Al-Qur'an, Allah katakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sampai jelas antara benang hitam dan benang putih. Jadi ketika jelas benang putih dan benang hitam tuh, ganti puasa, mulai puasa, maaf. Jadi sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ketika turun ayat ini, beliau ngapain, Pak? Ambil benang hitam dan benang putih ini. Ketika belum terlihat jelas, masih bisa kita makan. Pas udah mulai jelas, oh waktunya puasa. Dan beliau cerdas, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW ketawa, Pak. Bahkan mengatakan, sesungguhnya bantalmu besar ya. Soalnya yang dimaksud fajar shadiq, bukan benang hitam dan benang putih. Makanya ketika ada ayat Al-Quran dan kita bingung maknanya, kita lihat ada nggak penjelasan di hadis, ada nggak penjelasan ulama. Bukan semau-maunya kita, Ustadz, nih terjemahannya begini, Ustadz, lihat artinya, kata dia. Dia nggak mempelajari hadisnya yang berkaitan dengan ayat itu. Dia nggak nyari pendapat ulama. Siapa tahu ada ijma tentang hal itu dan yang lainnya. Karena keterbatasan akalnya, makanya alhamdulillah nih kita bisa belajar bareng-bareng di sini. Jadi kita bisa paham bahwa ketika ada ayat-ayat Al-Quran, kita nggak bisa langsung terjemahin langsung maunya kita. Coba Anda tanya, kalau pakai akal kita, dikatakan hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam. Kalau kita cuma baca artinya, ngapain kita, Pak? Ngambil benang nggak? Ngambil benang. Ke Tanah Abang semua ngambil benang. Karena pakai akal kita nggak tahu, oh ada hadis ternyata yang ngejelasin itu. Makanya kita harus terus belajar agar kita paham. Jadi yang dimaksud adalah fajar shadiq. Kemudian kita bahas sedikit tentang pembatal puasa ya.
Minta izin waktu 3 menit. Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Yang dimaksud makanan adalah yang kita udah tahu lah makanan. Jadi nggak usah ngarang-ngarang. Ustaz, sagu makanan nggak Ustaz? Makanan. Mendoan makanan nggak? Makanan. Jangan mentang-mentang di Arab makanannya daging atau apa, di sini jadi beda. Pokoknya makanan itu segala sesuatu yang mengenyangkan dan dapat menguatkan tubuh. Tapi jika makan dan minumnya nggak sengaja, boleh nggak diterusin puasanya Pak? Boleh. Mana? Angkat tangan nih, ada hadiahnya nih, satu lagi nih. Boleh. Nah, hadiah buat Bapak nanti. Ambil di sini ya nanti ya. Boleh. Dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma saumahu." Jika ada orang yang lupa terus dia makan dan minum, maka sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Sesungguhnya Allah memberi dia makan dan minum. Tapi ingat Pak, pas ingat berhenti. Jangan bang, satu mangkok lagi. Ntar dulu nih, tanggung nih, 2 sendok lagi, ayamnya belum habis. Nggak boleh. Ntar mubazir, nggak gitu. Simpen bentar malam. Puasanya diterusin, bukan makannya yang diterusin ya Pak ya. Paham ya, insya Allah ya. Ambil 3 centong, baru 2 centong, waduh tanggung nih, sayang nih. Kalau merokok, batal nggak puasanya? Batal. Karena dalam bahasa Arab, rokok itu dukhon. Dan digunakan istilahnya yashrob. Yashrob itu minum. Jadi ngerokok tuh dalam bahasa Arab yashrobu dukhon. Jadi dihukumi dia membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang selain makanan dan tidak membatalkan puasa. Contohnya nih, Anda sebutin dikit ya. Sebenarnya kalau fikih ini luas babnya. Kalau dibahas bisa sampai asar kita. Ini belum pada makan teman-teman, kasihan. Nih, kaidahnya jika kita memasukkan ke dalam perut yang bukan makanan, maka puasanya nggak batal. Contohnya obat tetes mata batal nggak? Nggak. Obat tetes telinga nggak. Terus tetes hidung, spray buat mouthwash batal nggak? Jika rasanya masuk ke tenggorokan batal Pak. Makanya kita juga harus hati-hati. Sebaiknya dihindarin mouthwash, sikat gigi. Sikat gigi zaman sekarang canggih-canggih Pak. Mengandung apa sih? Fluoride, mengandung sari kurma, madu ya. Mengandung enzim apa gitu. Ada rasa stroberi, ada rasa leci. Kalau mau sikat gigi, misalnya gini, misalnya katakanlah jam 4:30 lah, azan subuh misalnya. Ya udah sebelum azan subuh, ya kita berhenti makan, kita sikat gigi, kita kumur-kumur, kita mouthwash. Ya udah persiapan mau sholat subuh. Jadi, nah kalau mau lagi sikat gigi, nanti tunggu buka. Jangan siang-siang sikat gigi terus habis manis katanya. Lagi ngapain? Lagi wudhu. Wudhunya ngambil air 3 kali, yang balik cuma 1. Kumur-kumur 3 kali, yang keluar cuma 1. Ini kemana nih? Mau kemana? Mau wudhu? Jangan wudhu pakai air kelapa, wudhu pakai es kelapa lagi kan? Ini mengada-ngada nih. Bersiwak diperbolehkan Pak. Yang harus berhati-hati tadi, sikat gigi sama cuci mouthwash. Jangan sampai rasanya sampai di tenggorokan dan beresiko sebenarnya. Dan kemudian prosedur medis, misalnya masukin selang ke pembuluh darah nggak batal puasanya. Terus biopsi dan yang lainnya insya Allah nggak batal. Kalau gas gimana? Oksigen batal nggak? Kalau Oksigen batal nggak? Enggak, oksigen nggak. Selama gas bius juga nggak batal, selama nggak dikasih larutan makanan ya. Kalau infus ada makanannya itu batal puasanya. Kalau pakai koyo batal nggak Pak? Koyo cabe loh. Iya, koyo nggak batal ya. Balsem, minyak angin, asal jangan diminum.
Baik, mungkin itu ya bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa mengingatkan teman-teman sedikit bagaimana fikih puasa. Barakallahu fiik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.